Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Baik berupa nikmat keluarga, nikmat kesehatan, terlebih lagi dinamakan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam terlimpah pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi ini dianggap oleh Wildaran sebagai manusia yang teragung yang pernah ada. Dan Nabi Muhammad juga adalah manusia yang membawa obat keselamatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum melanjutkan isi ceramah saya, perkenalkan, nama saya Andi Krisdayanti dari Pondok Pesantren Al-Qadiriyah Al-Mahdiyah di bawah pimpinan Kiai Dr. Ahmad Muntazam, cincin dari Al-Mukarram, ulama yang terutama di Sulawesi Barat, yakni Muhammad Tahir rahimahullah. Hadirat rahimahullah. Ada 9 hal yang dapat tercatat. Yang pertama adalah satu, ada yang termasuk lubang yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, lubang mulut, di mana lubang ini lubang mulut kapan yang dimaksud membatalkan puasa? Apabila sudah tertelan. Jadi contohnya apa? Misalnya pada suatu pagi ada anakta atau adenta makan terus sayang kalau kita makan, itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Itu tidak membatalkan puasa para jamaah sekalian. Kapan dikatakan batal puasa? Apabila makanan itu sudah ditelan. Itu tidak ada perbedaan pendapat menurut para ulama. Tapi ada catatan di sini untuk para jemaah sekalian, bahwasanya hal itu dimakruhkan. Definisi dimakruhkan di sini adalah sesuatu yang tidak dianjurkan untuk dilakukan, tapi tidak berdosa apabila dilakukan. Jadi ada pertanyaan dari para masyarakat, apakah air muda dapat membatalkan puasa? Jawabannya adalah tidak membatalkan, tapi memiliki 3 catatan. Air liur tersebut tidak membatalkan apabila memenuhi 3 syarat tersebut. Yang pertama, yakni air liur tadi sendiri. Yang kedua, air liur tersebut tidak bercampur dengan sesuatu. Maksudnya bercampur dengan sesuatu, tidak bercampur dengan air teh, air kopi. Apabila bercampur, maka dapat membatalkan puasa. Yang kedua, yakni air liur itu masih di dalam muntah. Kalau di luarnya, maksudnya dikasih keluar diminum kembali, itu sudah batal puasa. Yang kedua, lubang hidung. Kapan dikatakan batal? Apabila sudah masuk sesuatu itu melalui hal yang sudah ditentukan. Maksudnya apa? Kalau lewat dari batas yang ditentukan, maka batal nih. Contoh, misalnya menghirup air, tapi melewati batas yang ditentukan. Kalau misalnya dikasih masuk itu air, kalau terasa ada sedikitnya, ini batal di situ. Jadi kalau masih batal
masuknya sesuatu itu ke dalam telinga, masuknya ke dalamnya yang tidak terlihat. Tapi apabila masih lihat di luar yang masih bisa dilihat, itu belum batal puasata. Yang keempat dan kelima, yakni yang dapat membatalkan puasa, segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang kubur dan dubur. Apa itu? Yaitu tempat keluarnya air kecil, buang air kecil, atau tempat buang air besar. Yang kedua, pembatal puasa yang kedua yakni muntah. Muntah di sini apabila muntah dengan sengaja. Kalau misalnya ada ibu atau seorang wanita yang sedang hamil terus muntah-muntahin, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau disengaja dikasih masuk tangannya ke dalam muntah sehingga muntahi, itu dapat membatalkan puasa. Tapi ada catatan di sini bahwasanya muntah tadi langsung kita buangin, jangan ditelan sama air ludata lagi. Karena kenapa? Ketika ditelan sama air ludata itu najis, dapat membatalkan puasa. Dapat batal puasa kalau sesudah muntah tidak berkumur-kumur dulu. Jadi kalau muntah tanpa tersengaja, cari dulu air berkumur-kumur dulu, terus bisa lagi kita telan udara. Kapan proses dijalani udara bersama sisanya muntah, maka itu batal puasa. Yang ketiga yakni bersesama. Apa itu bersesama? Jemaah sekalian, yakni berhubungan suami istri pada siang hari, itu dapat membatalkan puasa. Yang selanjutnya, pembatal selanjutnya yakni keluar air mani. Keluar air mani tersebut juga batal apabila disengaja. Apabila tidak disengaja, contohnya pada siang hari tidur siang terus keluar air mani tanpa dirasa tanpa disengaja, itu tidak batal asal tidak disengaja. Pembatal selanjutnya yakni haid, nifas, dan melahirkan. Bagi perempuan atau wanita yang haid, apabila dia sedang berpuasa, apabila sudah dekat waktunya berbuka, terus darah perempuan atau darah haid baru keluar, itu juga tetap batal puasanya walaupun sebentar lagi mau buka. Jadi tetap batal puasa walaupun 1 menit mau buka orang keluar darah itu tetap batal puasa. Begitupun juga melahirkan, baik melahirkan bayi ataupun melahirkan bakal bayi. Walaupun wanita itu berpuasa, detik-detik orang buka dia melahirkan, itu tetap juga batal puasanya. Selanjutnya yakni hilang akal. Hilang akal di sini para jemaah sekalian dibagi lagi menjadi 3, yakni gila. Apabila gila orang, maka batal puasanya walaupun itu sebentar atau tidak. Yang kedua yakni pingsan. Apabila contoh misalnya dia pingsan dari azan subuh sampai sunnah isya, itu sudah batal puasanya. Tapi kalau dia pingsan misalnya
uang